apa kesannya, first impressionnya? Kalau melihat sosok ini apa yang ada dalam pikiran Uti? Jadi nggak gitu. suka yang cemburuan? Suka lagi. Oh suka? Oh my god, beneran nih? Jadi kalau aku udah kenalin kamu, aku pasti udah approve oke, ya? udah approve deh. Tapi tinggal pokoknya jangan macem-macem aja ya sama Uti gitu ya. Macam-macam tuh gimana? Kalau macem-macem berhadapan dengan Papa Faisal. Nah, ada banyak ya, kan? gardanya banyak nih, bodyguard ya. 3 lawan 1. Ini kehitung berarti? Dari Ocha _Wati_Rosanti, coba. Mau tanya, apakah Fujian suka kalau punya mertua kayak Mama Vena? Jangan Punya. karena di depan Tante Vena loh. Enggak dong. Pesan apa yang ingin disampaikan Fuji kepada anak muda yang merasa insecure dan takut untuk tampil atau berkarya di medsos? Karena sekarang ternyata medsos tuh bisa making money kan gitu. Banget. Gimana harus cantik, tuh? harus apa? Menurut aku Dia udah ngerti gak sih? udah ngerti. Terus gimana cara ngedidiknya supaya dia tetap percaya diri di sekolah, terutama ya anak-anak kan pasti ada mama papahnya. Nah dia gimana tuh cara Uti untuk calm down ya? Aku kangen banget aja sih kalau buat DPB. Aku tuh sedih tau kalau inget mereka. Kalau untuk DPB mungkin Ini malah nggak ada signal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Masya Allah, ini tamu yang benar-benar ngebuat semua orang heboh. Dari media TikTok, media Instagram, semua media kayaknya. Aku harus live, padahal gak pernah loh aku tuh live. Dan aku gak pernah masak loh guys. Ini baru pertama kali bintang tamu yang aku masakin spesial. Padahal aku udah make up, sampai ini bau bawang ya. Aduh jadi gak enak, mana tadi aku datangnya agak telat 10 menit. Aduh, siapa lagi kalau bukan Fujianti. Halo guys, halo. Aku sekarang harus manggil Uti ya. Biar apa? Akrab. Itu panggilan keluarga aku sih. Uti ya. Jadi yang namanya Uti ini, aduh fansnya. Tahu nggak kamu? Yang namanya nanya ke Uti itu ada 8.500, yang nge-like itu hampir berapa ratus ribu. Di Instagram tante nggak pernah lo sebanyak itu. Luar biasa. Kamu anak ajaib apa gimana sih? Tante, enggak, rezekinya dari Tuhan alhamdulillah, dapat fans loyal, baik, solid. Kalau ngomongin fansnya itu dari aku lebaran dikirim empe-empe itu banyak banget. Itu enak banget dan sampai sekarang tadi nih guys aku dikirim lagi tumpeng, coba mau ngapain Tumpeng kirim tumpeng? Itu mungkin buat selamatan kali ya tante ya. Kenapa? Bisa lo ngejebak. Itu nasi kuning, dalam arti kata nasi kuning tumpeng loh, itu kenapa ya? Selamatan mungkin nama baru kali ya, panggilan nama baru dari Fuji ke Uti itu kan ada improve bukan Verfu ya? Karena Verfu ya. Verfu apa ya? Ayo singkatannya, kepanjangannya. Feral Fuji. Gimana sih rasanya jadi superstar tapi di media TikTok ya? Kan sebenarnya Fuji itu konten kreator ya, tapi Aku kayaknya juga heboh content banget creator ya. Heboh banget kok bisa gitu, menggoncangkan universe gitu loh. Jujur juga nggak ngerti tuntas. Aku nggak pernah ekspektasi aku pernah ada di titik ini sih. Jadi waktu awal mula kejadiannya waktu itu abang aku, itu kan viral banget ya, meledak banget. Aku masih kuliah baru semester 3, paling aku mikir cuti dulu deh, paling aku terkenalnya juga 3 bulan sampai 6 bulan terus yaudah hilang nama aku gitu loh. Tapi alhamdulillahnya Tuhan kasih rezeki, semakin meningkat, jadi nggak pernah ada ekspektasi nyampe sini sih. Tapi kalau ngeliat mukanya Fuji tuh cantik banget loh. Bener. Enggak. Aku soalnya kan akhirnya kepo ya. Ngelihat Uti dari yang waktu kejadian itu yang masih rambutnya pendek, masih tomboy banget aku itu. Mukanya kayak anak SD saking baby face gitu ya. Ke sekarang mungkin dari hati kali.
Uti udah mature, tapi bukan mature jadi kayak berubah mukanya, enggak, tapi tambah apa ya, menarik gitu. Aku sih ngelihatnya menarik ya. Tante, aku kalau dipuji aku bingung. Iya benar, aku sih responnya apa. boleh tanya ya guys, aku nggak pernah muji orang, tapi kalau aku melihat Uti sekarang itu memang kayak ada sesuatu gitu, kayak ada magnet gitu. Ngerasa nggak sih kalau Uti itu udah bertransformasi menjadi wanita dewasa yang sukses, tapi juga bisa punya posisi yang bagus di masyarakat. Udah ngerasa nggak sih di titik itu gitu? Kadang-kadang sih, kadang-kadang aja kan. Gimana ya? Kalau ngerasa dewasa, jujur aku belum ngerasa aku dewasa tante. Kadang aku masih belum bisa mengontrol emosi aku sepenuhnya. Dan menurut aku improvement sifat aku yang sekarang juga itu karena sifat aku yang dulu juga nggak bagus. Tapi berkali-kali aku ditegur orang, kena masalah, ada hubungan gak baik sama orang, itu jadi bikin aku kayak apa ya yang salah sama diri aku. Jadi aku pengen improve, apa yang gak baik aku kurangin. Tapi belum sepenuhnya sebenarnya. Aku takut kadang aku ngomong kayak gini nanti netizen ekspektasinya terlalu tinggi. Aku tuh belum sedewasa itu juga kok. Masih ada suka ngambek, suka silent treatment, masih ada kayak gitunya. Iya, tapi nggak kelihatan sih. Overall kalau tante nih kan baru berapa kali ya kita ketemu 2 kali. Attitude-nya bagus, kemudian Uti itu konsisten ya untuk produktif, kemudian bisa mengendalikan diri, apalagi netizen kan mau tahu sendiri ya, tapi bisa ngelewatin itu hebat Tapi sih. kayaknya ini deh aktifan tante deh lebih produktif deh. Iya enggak lah. Story-nya lebih banyak. Kalau aku nih, kalau lagi ada konten aku upload, kalau enggak ya udah deh. Tapi intinya udah ngerasa dong bahwa apa yang dicita-citakan dari kecil kan semua orang pengennya sukses, cantik, terkenal, kaya raya. Udah dong nyenengin orang tua. Alhamdulillah udah. Insya Allah kalau ya. nyenengin Jadi orang apa tua. yang belum kesampaian? Jodoh kali ya. Itu doang sih kayaknya. Pacar belum kali ya. Aku pacar baru punya sekali ya. tapi nggak jadi skala prioritas aku juga sih sebenarnya. Kalau udah lagi main sama teman, lagi kerja, udah sibuk, Lupa. ya udah lama-lama udah berbulan-bulan dan sekarang udah berjalan 2 tahun setengah. Wow, lama juga ya ternyata aku jomblo ya. Mungkin itu yang bikin netizen greget kali ya. Nah, kalau aku jalanin kehidupan aku tanpa sadar aja, karena bukan prioritas aku ya. Kalau dulu ya ada yang ngedeketnya, oke, alhamdulillah ada yang nemenin. Kalau enggak ya udah nggak nyari gitu. Jadi Uti bukan termasuk orang yang kalau nggak ada pasangan panik attack nggak ya? Kayaknya dulu mungkin waktu baru putus ya, sempet aduh kayaknya karena kan terbiasa punya pacar ya. Saat itu kan pacaran lumayan lama, setahun ya. Jadi pas putus, ngapain ya hari ini? Apalagi malam minggu ada, ya. Iya, kok nggak ada yang aku kabarin ya, kok nggak ada yang nanyain kabar aku ya. Ini kayaknya aku harus punya pacar deh. Tapi lama-lama berbulan-bulan kemudian, aduh udah deh, kayaknya nggak punya pacar juga nggak masalah gitu. Jadi gimana Uti? Jadi sudah merasa puas ya dengan pencapaian sampai di titik ini? Puas, aku alhamdulillah bersyukur banget sih. Enggak ada mengejar sesuatu lagi sih sebenarnya. Tapi kalau dikasih jodoh tahun ini nggak nolak ya? Kalau urusan jodoh aku nggak nolak. Oh gitu. Tapi udah ada bayangannya? Fotokopi kali bayangan. Bayangannya, ya aku pengen kalau laki yang bertanggung jawab aja sih, bisa menuntun aku lebih baik, bisa takut dipelintir. Enggak kan ini kan nggak live sayang. Iya ini sih. bisa ditonton lagi. Kalau laki ya pengennya sih bisa yang menuntun aku, yang laki, yang gentle, yang bisa ya kalau bisa yang cakep ya, yang cakep. Oh harus dong. Dan kalau bisa yang sepadan sih alhamdulillah banget ya. Sepadan tuh finansial kan? Enggak juga sih, mungkin kan nggak bisa dipukul sama rata ya tante ya kalau soal finansial, tapi seenggaknya ya dia bisa provide aku juga gitu loh, nggak perlu yang mewah tapi seenggaknya kita sepadan ya nggak susah gitu. Karena kan aku udah sampai di titik ini nggak mungkin dong. Iya. Aku Downgrade. iya. Ya itu nggak berlebihan dong guys. Memang harus jadi perempuan tuh seperti itu. Bibit, bebet, bobot. Setuju nggak? Setuju. Ada bayangannya nggak siapa kira-kira? Dibayang-bayangin aja, ada kok Iya tapi kan? di otak aku aja tante nggak boleh ikut bayangan aku.
Loh enggak, tapi kan biasanya aku nih umur 23 udah nikah loh. Kalau nikah umur 23? 23. Aku masih 22. Iya, tapi kan umur 22 udah ketemu bayangannya waktu itu ya. Bayangannya tuh itu ada. Oh, aku udah tahu nih kira-kira dia lah. Ketemunya waktu umur berapa? Ketemu 20 kan Abang None. Oh, berarti butuh aku 3 tahun dong. Kalau 3 aku tahun. masih 22 ya. Setahun lah Nggak ya. tahu ya udah ketemu apa belum sama jodoh ya kan, itu rahasia Tuhan. Enggak, tapi kan kalau bayangan ada dong kira-kira nih yang kayaknya sih dialah gitu. Dibayang-bayangin juga ada. Wah. Dibayang-bayangin, didoain ya kalau jodoh alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Cukup jadi relasi, jadi teman. Teman tapi mesra ya. Kan ada tuh lagunya. Oh iya, tapi Dia emang kan- lagi hits iya ya, HTS, Aku teman punya lain. teman. Ada tuh lagunya Ratu dulu, tau kan? Teman sepermainan. TTM. Tapi sebenarnya menurut Fuji cowok idealnya seorang Uti ya, Fujianti yang begitu terkenal. Aduh, aku kan lihat ya di Instagramnya, di TikToknya terutama tuh orang sampai histeris banget loh. Sampai tadi ada yang ngomong, Tante ikat Uti nggak boleh pulang, sampai kayak gitu loh ngefansnya. Tapi aku suka sih diikat. Canda. Itu gimana maksudnya? Jadi pertanyaannya apa? Iya, Pertanyaannya pengen pertanyaannya. lelaki yang seperti apa? Iya, yang ada di angan-angan tuh boleh dong, kan nggak apa-apa. Orang harus punya Sifat bayangan. atau- Semuanya, the whole request seorang Fuji kan boleh dong. Aku suka orang yang bisa aku ngajak ngobrol terus sih Tante. Aku suka ngobrol Semua hal. semua hal. Even kita harus berdebat tapi nggak debat banget Iya, ya. iya. Even kita harus berdebat ya nggak apa-apa. Jadi kita gak bakal bosen gitu, apa aja diobrolin dari A sampai Z. Mulai dari hal lucu, serius, semua bisa diobrolin. Berarti harus pintar dong. Harus pintar sih. Iya. Kalau Karena- misalnya kita ngobrol dianya nggak ngerti obrolan kita kan juga capek. Aku pernah Ada ada lah ya? kenal ya deket lah sama cowok, terus ngobrolnya nggak nyambung. Itu capek banget, aku nggak bisa. Padahal packaging oke. Packaging oke, tapi nggak bisa. Finansial oke. Oke. Tapi dong, Tapi kok ngobrolnya itu aja ya. itu aja dan agak nggak nyambung. Mungkin beda dunia kali ya. Nah, tapi sebenarnya aku juga suka sih kalau misalnya agak Beda profesi. beda profesi, beda dunia, beda circle. Aku juga suka karena aku akan mengenal dunia baru, dia akan mengenal dunia aku. Tapi dianya mau ngerti dunia aku nggak gitu loh. Aku pengen Jadi kayak nggak gitu. suka yang cemburuan. Suka lagi. Oh suka. Oh my god, beneran nih. Aku suka dicemburuin, Berarti tapi aku kalau nggak suka nanti diatur. kalau nanti merit gitu terus nggak boleh kamu TikTok Jangan lagi. dong, itu diatur itu. Kalau cemburu kayak mungkin dia kayak ngambek-ngambek atau ini cowok siapa sama siapa Iya, direcokin sedikit ya suka lah aku. Tapi nggak berlebihan. Nggak berlebihan. Atau kalau misalnya dia cemburu aku apa tapi dia jadinya mau ikut, ya gitu aku suka. Emang aku nggak suka ya dicemburuin. Aduh Suka. jangan nanya sama tante sudah lewat masa-masa itu. Langsung aja guys, ini banyak banget yang nanya ya. Aku harus segera menyampaikan kepada si Uti karena ternyata nih fansnya, aduh gila deh. Waktu zaman aku nggak ada loh yang kayak begitu fansnya ya. Ini fans yang benar-benar solid dan Solid. fanatik. Fans aku solid, aku Tapi bener- fanatik loh. Aku nggak mau Ngerasa nyebut nggak mereka sih? fanatik sih, aku nyebut mereka keluarga aja. Mereka Oh gitu. separuh hidup aku. Aku nggak mungkin di sini tanpa fans-fans aku yang Gimana sih cara bikin fans sampai kayak begitu solid? Susah loh. gak ngerti Tante. Apa karena sering dikumpulin? Kan ada tuh yang Jujur sering- nggak pernah berkumpul kita. Loh, terus gimana? Kayak aku ya kalau misalnya ada meet and greet yang di di mana? brand atau kerjaan ya itu ya cuman kayak kita ketemu maksudnya ketemu yang aku ngadain sebuah acara kayaknya aku belum pernah deh. Mungkin kalau iya? mereka buat acara terus tiba-tiba aku datang mungkin aku pernah ya kayak gitu ya. Oh, Jam oke. dulu. Karena nanti aku nggak mau ada kecemburuan, misalnya aku bikin acara terus nanti yang daerah lain yang udah ngedukung aku dari lama, udah effort banget nggak keundang, aku nggak mau ada kecemburuan gitu. Karena kalau aku lihat kan bukan hanya di Indonesia ya, sampai di mana-mana loh fansnya ya. Sampai di Masa sih? Malaysia, sampai di Hong Kong, sampai di mana. Waduh, ini bisa buat partai nih kayaknya. Tapi yang aku salutin mereka tuh bukan sekedar loyal doang, royal banget. ya. Iya, Jadi benar. dulu aku pernah syuting, itu syutingnya di Bogor.
Terus fans aku bawa mobil box ya, mobil kontainer. Apa ya, mobil food truck tante. Oh iya? Mobil food truck, jadi biar kru film, artis-artisnya itu tuh semua dapat makanan. Jadi tuh makanan banyak banget dan itu 3 hari berturut-turut. Mereka best banget. Dan mereka tuh juga bikin sembako kalau Jumat Berkah. Tiap minggu ada, jadi kadang ke panti, ke pedalaman nih di perkampungan, terus nanti diupload waktu lagi ada peristiwa Palestina yang ramai banget juga kita pada bikin donasi, ada yang juga kita bikin donasi bikin masjid. Jadi mereka tuh kegiatannya positif banget gitu loh. Iya, bukan hanya sekedar adoring terus kumpul-kumpul, tapi memang benar-benar ada misi sosialnya juga ya. Kok mereka bisa kepikiran yang kreatif begitu ya? Biasanya kan udah gitu aja ketemu, salaman, foto-foto, pulang ya kan? Mereka juga yang kadang ingetin aku, misalnya aku ada salah sikap nih, dia langsung DM, Uti kayak gini kayaknya nggak bagus deh. So jadi mereka ngingetin, nggak sekedar yang penting Fuji ada muncul bikin konten. Mereka tuh kayak ya mungkin orang ngeliatnya itu mengatur ya, tapi kalau menurut aku mereka itu ngasih tahu sebagai aku biar introspeksi diri. Jadi kayak keluarga ya, kayak sayangnya keluarga. tulus ya. Tulus banget. Ngerasa nggak sih karena Fuji itu baik ya, apalagi punya tanggung jawab membesarkan seorang Gala, jadi semua sama Allah tuh semua dilancarin, rezeki, orang-orang yang baik, fans-fans yang fanatik, ngerasa nggak karena itu? Aku ngerasa Gala bener-bener bawa berkah, bawa rezeki sih buat aku. Setiap aku lagi senangin Gala dari hal simpel ya, bawa ke playground, kasih kado, besoknya tuh Masya Allah banget, tiba-tiba dapat kerjaan bagus, ketemu relasi bagus, jadi benar-benar itu anak ajaib banget sih tante, rezekinya luar biasa banget. Bahkan dulu waktu Gala waktu lahir, itu ekonomi abang aku sama Kak Vanes juga, Masya Allah tiba-tiba dapat brand ambassador, dapat endorsement banyak pas Gala lahir. Dia benar-benar pembawa rezeki banget sih, berkah banget. Jadi sayang banget ya sama sayang Gala banget. Ya? Nah kalau nikah nanti gimana? Kalau nikah, kayaknya nanti siapapun yang jadi pasangan aku, sebelum menikah kita akan ada pembicaraan itu deh. Tapi aku pengennya sih Gala ikut aku, karena kan dia udah terbiasa sama aku. Dan pastinya yang, kalau misalnya aku nanti ada pasangan ya, entah itu pacar, tunangan atau apapun, pastinya dia udah menerima Gala sih. Nggak mungkin aku bisa jadi pasangan sama dia kalau dari awal dia nggak menerima Gala, kayak nggak bisa deh. Jadi salah satu syarat untuk bisa menikah sama Uti adalah harus menikah, ada Gala. Loh, kan masih ujungnya kecil kan? Loh, ujungnya orang itu adalah menikah loh. Setinggi apapun kita, sekaya apapun kita, kalau perempuan tuh balik-baliknya ujung-ujungnya nikah loh. Ya biar tidurnya nanti ada nemenin. Terus nanti ada yang perhatiin. Udah ya punya keturunan lah. Pengen gak sih? Punya keturunan pengen. Tapi kalau udah nikah kayaknya aku pengen habisin waktu aku sama pasangan dulu sih, setahun 2 tahun. So sweet. Pacaran dulu. Jadi ini berarti Uti ini pacarannya harus sesudah menikah. Enggak dong. Enggak juga. Aku tuh jadi haters aku nih ada bilang aku tuh duta ta'aruf tante. Karena waktu itu ada kayak juga. Iya bagus sih sebenarnya, ta'aruf bagus banget Masya Allah, tapi aku sebenarnya nggak sesempurna dan tidak sereligius itu. Jadi ada sebuah video aku ada ngomong bercanda, iya ya nanti ta'aruf itu sebenarnya omongan bercanda aja, ngerti kan? Aku juga tidak belum sereligius itu. Tapi kan itu berproses. Intinya kan semua kan behave ya. Behave lah. Kalau enggak kan enggak mungkin lah. Aku masih remaja normal kok, masih suka pacaran kalau ada mah. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Eka Putri. Ini dia pertama kali langsung aku buka, langsung dia nanya, bayangin 1 minggu yang lalu. Apa tuh? Apa sih artinya Gala buat seorang Uti? Tadi udah dijawab ya. Segalanya sih dia. Segalanya ya. Kiat-kiatnya Uti sukses sampai saat ini. Dan apakah Feral termasuk kriteria laki-laki idaman Uti? Ya, mau dijawab? Yang nomor 3 dulu juga boleh. Kiat-kiatnya kayaknya jangan nyenggol orang aja kali ya. Kalau ada yang sensasi-sensasi diamin aja, mungkin itu.
Kalau untuk kriteria, aduh, Feral Bramasta, kakak. wah, kena juga. Mau dijawab boleh, nggak dijawab rugi. Loh, oh salah ya? Nggak dijawab rugi. Tapi masya Allah ya, anak tante tuh benar-benar sempurna banget sih ya. Yang Masya Allah benar. banget, tante hebat ngedidik. Kak Feralnya, Alhamdulillah. masya Allah, terbaik Ini, dia. Aku tuh ngeliat kalian kayak drakor loh, bener. Waduh, kenapa Sumpah. tuh? Kenapa? Itu emang dibikin begitu sama kalian? Kan dua-duanya konten kreator, jadi agak-agak bingung nih mamahnya juga. Ini sebenarnya real, apa cuma memang kalian lagi buat begini nih? Gimana nih? Soalnya aku aja Ya bingung nggak, loh. menurut aku sih nggak ada yang dibuat-buat ya. Oh real tuh? Ya apa yang kita tampilkan yang, aduh takut salah ngomong nih. Kalau jadi putar-putar ya, yang kita tampilin di sosial media ya kayak gitu ya. Maksudnya nggak kita bikin kayak gini ya. Oh gitu, enggak gitu. ya. Berarti bukan pacaran sih, berarti lucu ya bergaulnya ya. Kayak Feral misalkan ngajarin Uti golf, tapi nggak dipegang tangannya tuh jarang loh Feral kayak begitu. Iya Ini padahal pegang aja. Oh, iya. Aduh. Karena Vina dipegang ya. Nggak ada ngomong. Aku belum pernah Pegang loh. stick golf ya maksudnya Iya, kan? misalnya Feral nggak pernah loh. Kayak begitu behave tuh nggak pernah loh. Aku kaget. Behave. Jadi biasanya dia nggak behave. Biasanya nggak yang kayak smooth begitu. Makanya aku ini lucu banget sih ini berdua. Terus apalagi tuh main di playground. Itu idenya siapa? Aku. Lucunya. Sampai Fania bilang aku kok nggak diajak. Nanti kapan-kapan ya, mumpung dia mau. Tapi sedikit tuh kalian mainnya tuh lucu gitu loh. Enggak, jadi gini. Kok bisa sih body language-nya lucu tuh gimana sih kayak di Korea gitu, kayak drakor tuh gimana sih caranya? Kan nggak direncanain, berarti dari hati ada sesuatu yang ada tapi kayak lagi pada malu-malu gitu nggak sih? Waduh, nggak tahu kalau soal itu. Ya. Pokoknya kemarin Kak Farah tuh abis kerja kan dari kantor DPR. Yaudah. Terus dia ke Spark. Oh Spark. Terus aku lagi di rumah, terus dia ngajakin makan lah di Spark kan. Terus aku bilang, aku pengen banget ke Playtopia. Aku udah lama pengen ke situ sama teman-teman aku, tapi nggak jadi karena ada aja halangannya. Terus pengen banget main ke Playtopia. Itu Playtopia untuk dewasa, Iya, tapi ada juga buat anak kecil. Terus Playtopia aja yuk, aku bilang gitu. Terus kata dia apa itu? Terus aku bingung ngejelasin gimana ya jelasinnya. Terus aku bilang udah nggak apa-apa, percaya aja ini seru. Terus aku kirimin lah video TikTok orang main di Playtopia. Ini seru, pokoknya seru. Ini buat orang dewasa kok, tenang aja. Akhirnya ya udah kita ketemu di sana kan karena Kak Vera udah di Spark. Pas aku datang, aku juga kaget sebenarnya. Kok banyak anak kecil. Terus aku bilang, ya gimana dong ini. Gas aja ya. Terus ya udah aku temenin gitu. Terus main dong. Jadi main. Ya Dan ternyata lama juga, ternyata seru kok. Tante kita mau kesana kapan? Seru kok, itu buat orang dewasa. Enggak, tapi belum dijawab nih pertanyaan Tante. Jadi selama main, selama golf, selama pedal, selama badminton, yang apa yang dirasain Uti gitu terhadap Feral? Kan tadi pertanyaannya soalnya apakah cowok idaman, nah itu. Pas main. Ya pokoknya berinteraksi deh sama Feral tuh apa yang dirasain? Pas main seru banget sih. Aku jadi bisa belajar golf, belajar pedal kan, diajarin. Nge-gym kan di Playtopia, seru. Seru sih nyobain hal-hal baru. Ya rasanya gimana? Kan ada orang kan rasanya biasa aja gitu. Oh rasanya senang. Rasanya senang banget Intan. Intan tadi mau ngejebak aku ya, mau menjawab apa Loh, ini? bukan, rasanya gimana? Maksudnya kan kalau dulu Tante kan juga pernah muda ya. Kalau kita sama orang respect ya, belum seneng lah respect gitu. Tuh kita kayak kalau pisah tuh agak kok udah selesai sih gitu. Mau ketemu lagi. Ada nggak kayak gitu? Kepo ya maknya. Soalnya kalau nanya Feral tuh gitu jawabannya. Jawabnya gimana? Dia tuh jaim banget sekarang. Jawabnya gimana? Ntar aja ya mah gitu. Ya udah. Maksudnya ntar aja ya Tante. Kalau kayak gitu aku jawabnya nanti aja ya Tante. Ya, Kak, ya nanti jawabannya ntar aja. Jadi belum mau dijawab. Tapi intinya enjoy ya kalau pergi sama Feral ya. Dan ingin pergi lagi. Nanti aja ya Tante. Nih, titik balik yang membuat Uti bisa tegar dan tenang. Karena kan ada orang tegar tapi belum tentu dia bisa tenang ya. Kan Uti kan masih dibilang stabil terus yang ngadepin ujian apapun, orang masih ngelihatnya terukur gitu kan. Enggak yang
gitu atau marah-marah berlebihan? Sebenarnya belum tenang-tenang banget sih. Oh, oke. Mungkin karena lingkungan aku kali ya sekarang, alhamdulillah. Aku lihat lingkungan aku lagi bagus banget. Mulai dari teman, keluarga, komunikasinya semakin baik. Jadi itu yang bikin aku semakin kuat dalam menghadapi segala sesuatu, mulai dari hate, mulai dari permasalahan kerja, kegiatan, olahraga, semuanya karena lingkungan baik. Jadi hidup aku juga makin lama makin tertata. Tapi yang paling ini siapa antara mama sama papa yang paling tegas ya? Kamu jangan salah bergaul karena kan Uti di usia sekian kan tiba-tiba pundi-pundinya banyak, pasti kan orang yang ngedeketin banyak lah ya. Entah tujuannya. Mama papa sih, mereka lumayan protektif, tapi apalagi papa. Oh papa ya. Papa, wah itu udah bukan protektif, ini ada aku nih dicekek kayak Karena bapakku perempuan protektif satu-satunya. Karena kadang aku tuh suka gampang percaya sama orang. Aku trust issue. Tapi kalau aku udah sayang, aku tuh kayak ya udah santai aja, nggak ada menaruh curiga sama sekali. Nah itu tuh sifat yang kadang tuh papa, kamu tuh nggak boleh terlalu baik, terlalu santai, terlalu membiarkan orang kayak gitu, nanti orang lama-lama semena-mena gitu. Makanya papa tuh kadang kalau aku ada teman baru atau pergaulan baru atau kegiatan baru, dia langsung, ini siapa, mau kemana, kapan ketemunya. Jadi setiap hari dong teleponnya? Enggak setiap hari, cuman kalau ada hal-hal yang baru di sosial media mungkin lagi booming, dia langsung nanya. Tapi benar-benar ya kan keberadaan papa sama mama tuh yang ngisi banget ya. Jadi Sosok. apapun tempaan itu pasti akan kuat ya. Iya, peran orang tua sangat Tapi penting. hebat loh. Biasanya kalau anak udah punya duit sendiri nggak mau dengerin apa kata mama papanya loh. ini Tapi masih itu nggak sih? ada sempat di titik itu kok. Oh ada. Ada sempat. Rebel gitu ya. Kalau aku lihatnya sih, ini karena pembelaan aku ya. Ah. Kalau aku lihatnya sebenarnya serebel itu, cuman karena papa seprotektif itu jadi kesannya Jadi aku nih ngelawan. ngelawan. Cuman waktu itu aku lagi seneng, tiba-tiba ini mungkin ada salah aku juga ya. Aku kalau keluar negeri izinnya H-2, H-1. Lusa aku mau ke ini ya. Itu papa tuh nggak suka, minimal kan dikasih tahu lama. Terus papa nanti bilang, kamu tuh yang mentang-mentang sekarang udah punya uang sendiri, izinnya dadakan-dadakan gitu. Karena aku takut kalau aku izin lama nanti nggak dibolehin. Jadi harus dadakan. Tapi artinya papa mama sekarang kan bangga banget ya sama Uti, anak terkecil tapi bener-bener bisa mengangkat nama keluarga selain almarhum Bibi Semuanya sama. kita semuanya. Abang-abang aku juga sangat membanggakan. Tapi kalau tante baca kan kayaknya kan biasanya kan anak paling kecil tuh paling, maaf ya, paling ego kan. Tapi Uti terbalik ya, kayaknya ngayomin ya. Punya apa semuanya Uti share ke keluarga dulu Sebenarnya gitu. kalau soal ego, kayaknya ego aku dulu emang paling besar deh. Ego aku, emosi aku paling besar. Tapi karena diterpa problem berkali-kali, jadi ya udah lama-lama oke. Capek ya kalau kita menangin ego terus, emang udah ngalah aja. Gitu. Jadi yang paling ini membuat berubah adalah kejadian apa? Wah, banyak banget sih. Yang paling bikin jadi nggak ego lagi, gue nggak mau ego, yang paling bikin ngena banget gitu kan, ada orang yang Waktu titik aku lagi ditipu sama manajer aku itu titik, selain ditinggal sama bang aku ya, itu titik terendah aku sih tante. Bener-bener jatuh banget mental aku di situ. Dan saat itu posisinya hubungan aku jadi nggak baik sama pasangan aku saat itu. Karena kan kenanya dua-duanya sebenarnya, bukan aku doang yang kena penggelapan uang itu kan. Terus juga kerjaan lagi padat, tapi hasilnya nggak ada, kan diambil kan uangnya. Terus saat itu pertemanannya juga ada beberapa yang toksik gitu loh. Jadi di depan gimana, di belakang ngomongin, bahkan sampai ada yang niat jahat juga ada. Dan itu terjadinya semua di satu waktu gitu loh, di saat bertubi-tubi ya. Bertubi-tubi nih, minggu ini belum selesai, minggu depannya tambah lagi, minggu depannya tambah lagi. Itu aku jujur, aku udah gak kuat banget itu tante. Aku sampai kayaknya gue udah gak mau main sosmed, mau hilang aja. Aku hampir pengen nyerah deh saat itu deh, ada gak kuat aku. Karena dari sisi internal, eksternal, netizen, itu aku capek banget. Dan salahnya aku
dulu aku nggak ketemu sama orang ahli seperti psikolog atau psikiater lebih cepat. Jadi aku semua mendem sendiri, pecah sendiri, emosi sendiri. Abis itu tiba-tiba burns out aja, udah nggak kuat. Itu bener-bener aku akhirnya ketemu psikolog, psikiater, mulai ngelihat mana sih yang baik, mana yang buruk, nge-cut off beberapa teman atau enggak agak menjauhi yang kurang baik. Terus ya udah di situ aku berkaca, oh mungkin ada salahnya gue juga, mungkin sifat aku nih yang ini harus diubah. Aku juga harus naruh boundaries di diri aku. Aku nih nggak boleh sering nyiksa diri aku kayak kerja yang overtime, terus terlalu jadi people pleaser. Kadang kalau teman aku bilang apa, aku iya. Itu tuh kadang yang suka dimanfaatin sih. Nah di situ aku titik terendah aku mungkin berjalan 3 bulan kali ya, aku jatuh banget 3 bulan itu mental aku. Tapi di sosial media orang-orang gak ada yang tahu. Iya. Aku masih Makanya orang-orang bilang gimana sih caranya sebagai Uti ya, konten kreator tetap produktif padahal masalahnya banyak. Nggak taunya memang kita perlu ahlinya ya ternyata ya. Kenapa nggak ngobrol sama orang tua? Kan kadang-kadang kalau sebagai public figure malu ya ke psikiater gitu. Takutnya dibilang ada penyakit psikologis, enggak ya? Dulu iya Kak, aku mikirin gitu, tapi pas aku beberapa kali konsul, ini juga baik kok. Sebenarnya bukan karena kita gila atau penyakit mental, tapi gimana cara kita menyikapi diri kita yang saat itu mentalnya lagi jatuh, cara nyembuhinnya gimana, cara mengerti diri kita gimana. Nah dulu komunikasi aku sama orang tua aku tuh kurang baik Tante. Sempat di titik itu. Karena apa? Karena semua hal tuh terlalu baru. Oh, mendadak gitu ya? Kita ditinggal 2 orang yang kita sayang secara dadakan. Kita nggak prepare, kita masih shock. Terus tiba-tiba semua mata ngelihat ke keluarga kita dari A sampai Z, kita ngelakuin apa aja itu dilihat. Belum soal rebutan gala waktu itu ya? Iya, itu bener-bener capek banget, Pol. Belum lagi ada permasalahan internal itu kan semuanya hal-hal baru yang bikin kita apalagi. Jadi komunikasi aku sama orang tua aku tuh jadi miskomunikasi karena orang tua aku pengen dimengerti, papa pengen dimengerti, mama pengen dimengerti, aku pengen dimengerti, abang aku juga pengen dimengerti, dua-duanya. Jadi kita semua tuh ada egoisnya juga, kayak ini gue di sini juga capek, gue juga sakit. Padahal semua itu sebenarnya punya problem dan sakitnya masing-masing, tapi pas kita berkumpul komunikasi jadi jelek. Berarti rasa duka yang mendalam itu bikin komunikasi kita jadi jelek sih sebenarnya. Yang tadinya sebetulnya nggak ada apa-apa ya. Tadinya ya keluarga normal umum pada karena kan gitu. tidak disorot oleh masyarakat ya. Jadi kaget dengan transisi kehidupan yang biasa-biasa aja. Tapi aku kagum loh sama keluarga kalian. Kenapa tuh? Kasusnya mohon maaf ya, almarhumah itu kan kemarin waktu sebelum ini kan banyak banget. Tapi keluarga kalian tuh bisa welcome, itu termasuk kamu yang paling kecil kan biasanya kan. Tapi kalau saat itu waktu itu aku nggak begitu ngerti. Kalau aku di otak aku ini pacarnya abang aku saat ya itu kan masih pacaran ya, pacar abang aku, abis itu jadi istri abang aku. Ya di otak aku sekedar itu aja, emang aku saat itu belum mengerti. Jadi ya aku welcome aja, aku nggak peduli background dia gimana, aku nggak peduli. Selama pasangan abang aku siapapun ya, abang aku kan 3 itu baik sama aku pasti welcome juga. Jadi aku nggak peduli mau orang ngomong apa, nggak masalah, yang penting perilaku dia ke aku dan juga kepada keluarga ya. Jadi sangat nice kok. Iya, aku juga tahu sih karena almarhumah itu sebelumnya janjian sama aku untuk bikin podcast. Tapi tiba-tiba kejadian itu aku aja nangis, padahal belum ngobrol, belum terlalu deket. Tapi podcastnya di Jakarta apa di Bali Tante? Jakarta janjiannya. Jadi memang sosok manggilnya apa ya, kakak Bibi ya? Ya aku manggil DP Bibi juga boleh. Iya, sama almarhum Vanessa itu benar-benar 2 orang yang menginspirasi kita semua ya tentang yang namanya cinta sejati. Masya Allah. Jadi kalau cari pasangan mau yang sosok kayak pengen banget Bibi nggak sih? Pengen banget. Karena bisa truly love ya. Iya, dia bisa ngobrolin apapun, lucu, bertanggung jawab. Iya. Paling nggak mau pasangannya dicap jelek sama orang lain. Ngasih taunya pun selalu yang bener-bener private kalau misalnya pasangan lagi salah, jadi nggak negur langsung depan, dibimbing.
kalau misalnya pakai, abangku juga kalau misalnya ngelihat pasangannya lagi pakaiannya terbuka nggak dilarang, tapi abis itu nanti kayaknya bagusan kalau terbuka, seksinya cukup mungkin, karena kan nggak terlalu agamis ya kalau aku sama abang-abang aku ya, kayaknya atasnya terbuka bawahnya jangan ya. Jadi kayak biar pelan-pelan, nggak langsung semuanya disuruh ubah. Aku pengen ada pasangan yang kayak abang aku juga sih, kayak Febri, Franz, Fadli. Menurut aku cara mereka menyayangi pasangannya tuh jujur bikin aku iri. Kayak, kok bisa ya abang gue kayak gini ke orang. Berarti papa kayak gitu ya? Papa nggak tahu ya, papa tuh agak gengsi. Nggak ekspresif ya? Nggak ekspresif, sama kalau kita godain, coba dong bilang I love you, dia nggak mau, dia malu. Harus kita, ayo I love you. Jadi mereka menurun dari mana dong kalau bukan dari papa? Kan bisa laki-laki melihat bapaknya, so nice gitu kayaknya loh. papa cara komunikasinya aja gengsi untuk, kayaknya words of affirmation dia ini deh, gengsi. Jadi ya kayak kamu cantik hari ini, malu dia. Oh gitu, tapi tanggung jawabnya sama keluarga, istri dan anak-anak itulah cintanya yang dia tunjukin ya. Ya, jadi Farel kurang lebih seperti itu ya nak ya. Kalau tante di keluarga tante ini ya sangat words of affirmation ya, kayak cantik. Iya. Apalagi kalau aku kan punya anak 2 cowok, membesarkan anak 2 itu pasti kalau Farel tuh ekspresif ya. Kalau Atala tuh agak introvert, jadi beda. Jadi kalau sama Farel tuh kita nggak boleh nyinggung hatinya. Sensitif banget, tapi marahnya nggak kelihatan gitu. Cuma kalau dia marah sama orang, nah itu berarti dia udah muntap banget itu. Udah keterlaluan lah tuh orang. Nah nih, dari Ratih Enggar, nitip pertanyaan dong ke Fuji, ada perasaan hati nggak sih ke Farel? Gimana perasaannya Fuji kalau tiba-tiba Farel menyatakan isi hatinya? Aku akan menjawab seperti jawaban Farel. Nanti aja ya tante. Kalau berandai-andai juga misalkan gitu kan, orang tuh kepo. Kenapa ya kalau netizen sekarang tuh keponya sampai kita harus ngejawab gitu ya? Capek nggak sih ngadepin di posisi itu? Kalau tante kan nggak sampai kayak gitu ya dulu fansnya gitu. Kan Fuji kan fansnya harus diladenin juga, nggak mungkin no comment mulu kan gitu. Aku nggak ngerti sih kenapa mereka pengen banget aku punya pasangan. Aku juga pengen kau punya pasangan, cuman belum tiba mungkin waktunya. Nanti ya. Kita nggak tahu ke depannya gimana, dilihat aja. Ya tapi kalau Farel menyatakan say yes or say no. Nanti aja ya tante. Jadi intinya nggak mau mendahului proses ya. Itu itu Uti gitu ya. Kita apa? Sama Farel juga gitu orangnya, hati-hati banget. Karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana, takutnya ya. Takutnya gimana atau nanti ke depannya gimana kita nggak tahu. Tapi benar sih. Tapi doain aja yang terbaik. Berarti Uti ini tipe cewek yang nggak mau nyatain duluan ya? Kan ada tuh zaman sekarang cewek-cewek suka yang nyatain duluan. Itu aku bukan Uti nyatain ya? duluan, kayaknya aku bukan tipe yang nyatain duluan. Tapi kalau ngelihat cewek, ada perempuan yang nyatain duluan, aku kayaknya keren juga kok. Tapi kalau aku kayak enggak akan deh. Kenapa? Gengsi. Masih old fashion ya? Iya. Aku suka cara yang old school, old fashion. Iya dong. Karena cewek itu disitulah marwahnya guys. Jadi nggak bisa dipaksa ya. Ini Uti jangan marah sama Tante Vena ya. Tante Vena ini cuma menyampaikan. Aman aja ya. Tante. Ini bukan pertanyaan kalau aku nggak loh. bisa jawab nanti aku bilang nanti aja ya Tante. Aku ikutin jawaban Kak Farel. Nah ini nih dari Hesti Saroinsong. Pesan apa yang ingin disampaikan Fuji kepada anak muda yang merasa insecure dan takut untuk tampil atau berkarya di medsos? Karena sekarang ternyata medsos tuh bisa making money kan gitu. Banget. Kan Easy gak harus money, cantik, easy hidungnya money banget. segini, harus mata belok. Ternyata semua orang bisa punya platform kan. Gimana harus cantik, tuh? harus apa? Menurut aku jangan pernah menyerah sih. Dimulai dari apapun itu, dari konten yang kamu suka. Kalau bisa sebenarnya jangan ngikutin konten orang lain. Ngikutin boleh, recreate boleh, tapi setiap orang tuh masing-masing punya porsinya masing-masing, punya hobinya masing-masing. Kalian pikirin deh tuh kalian sukanya tuh sama apa. Kalau aku sukanya konten mini vlog, konten lucu-lucuan, kayak ngelawak, ngobrol, podcast kayak gini aku suka. Nah mungkin ada juga orang yang suka ke sport, suka ke makeup. Uti suka dance. Kalian fokus kan? ke satu. Iya kan? Kalian fokus aja ke satu. Ke satu itu. Gak yang usah paling- kemana-mana. Udah fokus ke satu. Karena kalau kita lakuin apa yang kita suka pasti cepet naiknya. Karena bikinnya dari hati.
Iya. Tante suka apa? Aku suka dance, makanya aku Suka tanya dance? kan, ada nggak salsa TikTok? Nggak ada, belum ada. Tapi yang kita bikin ya, kita bikin ya salsa. Tapi aku kalau ngelihat Uti itu kayak flashback ngeliat aku dulu waktu muda, independent woman, orang yang sangat welcome sama semua orang, meskipun kadang-kadang akhirnya suka ketipu karena terlalu cepat percaya, tapi orangnya setia, bener nggak? Nah, agak suka ketipu. Suka ketipu dan Tante setia. Putri Indonesia tahun berapa Tante? Tahun 94, None 94. Jakarta 1992. Wow. Tapi begitu keren menikah, itu tante tuh kayak nggak punya dunia luar kecuali suami dan anak. Kira-kira Uti kayak gitu nggak? Dari hingar-bingar dunia selebritis, begitu punya suami pengen. Seperti kayak gitu deh. Oh, iya. Aku kalau punya pacar, kayak hidup aku pacar aku deh kayaknya ya. Dulu sih gitu soalnya, atau nggak pernah punya PDKT-an lama. Ya hidup aku jadinya pengen fokusnya ke itu, ngurang-ngurangin main. Jadi Bucin aku tante, bucin banget. Makanya jadi agak kalau pasangan harus teliti. kok sama ya sama Feral? Feral juga bucin banget kalau udah jatuh cinta. Ya pokoknya kita doain yang terbaik ya. Karena kan kalau aku lihat kalian sebenarnya kenal udah lama ya. Tapi kok beda ya interaksinya ya. Aku jadi kepo loh, bener ngelihat waktu kalian apa sih main badminton yang waktu itu tahun berapa tuh 3 tahun yang lalu. Oh masih iya, rambutnya pendek. aku sama Atala waktu itu main. Tapi kan Feral jadi keluarnya jurinya. sama Feral kan, yang pakai baju biru. Iya lagi, udah di Iya samping kan? aku, iya. Tapi kok beda ya interaksinya. Begitu yang tahun ini. Aku tuh dulu masih punya pacar guys. Oh iya karena punya pacar. Oh Pacar iya. ya, Iya Tapi masih tidak punya apa- pacar. Oh jadi kalau punya pacar emang jaga juga ya perasaan. Waktu itu aku lagi dijodohin sama orang lain, dijodoh-jodohin sama netizen sama orang lain. Gitu. Nah ini Biasalah netizen. dari Mita Mahadewi, nitip pertanyaan dong. Apakah dalam proses pengasuhan Gala pernah ngalamin baby blues? Karena seorang ibu muda merawat anaknya mengalami baby blues, itu kalau ngelahirin kali ya. Ditambah Mbak Fuji dapat sindiran gak bagus oleh netizen. Baby blues. Baby blues tuh mungkin kan jadi waktu main jadi berkurang karena kan nempel banget kan sama Uti kan. Mungkin pernah ya sekali. Waktu itu Gala lagi ngelewatin fase tantrum tante. Jadi nangis, Gak jelas. marah, nangis gak jelas, marah, tapi nangisnya yang teriak. Oh. Nangisnya yang teriak. Nah aku nih kalau denger teriakan kayak, aduh sakit kupingnya. Terus yang suka yang ngambeknya itu kayak misalnya Gala mau apa, terus dia yang kayak mukul gitu kayak no, itu aku udah kayak kok ya ampun kok kayak gini sih. Ada perasaan kaget terus ida bawa ke kamar. Kamu main dulu di kamar, jangan deketin. Aku pernah ada di fase itu, pernah dulu waktu lagi masih di rumah ada Pebble tuh pernah. Tapi nggak pernah langsung marah sama Gala. Enggak paling jadi kayak aduh jangan ketemu dulu deh, kok kayak agak ada perasaan kesel ya. Jadi pola mendidik Gala seperti apa? Kan dia pasti kan dia udah ngerti nggak sih? Apanya? Yang Mama, orang papa. udah ngerti. Terus gimana cara ngedidiknya supaya dia tetap percaya diri di sekolah? Terutama ya anak-anak kan pasti ada mama papahnya. Nah dia gimana tuh cara Uti untuk calm down ya? Itu masih aku usahain ya tante, soalnya dia suka nanyain sampai sekarang. Mungkin semakin lama semakin ngerti, semakin iri sama teman-temannya. Dianterin sekolah sama orang tuanya. Aku kadang juga suka antar, Fadli, jemput juga. Tapi dia tuh ngerti kalau kita tuh om dan tante, bukan orang tua yang as a couple gitu loh. Suka nuntut juga jadinya. Maunya dianterinnya sama mama papa. Kalau Uti sama Ai tuh beda. Soalnya dia tuh udah mulai ngerti. Terus suka ngobrol sama babysitternya. Aku kan pengennya papa aku tuh hidup lagi. Itu baru. Jadi aku juga kalau ngomongin itu kan bingung sebenarnya. Berarti dia kangen banget ya. Iya. Aku kalau lagi bahas ini aku bingung tante soalnya. Karena aku kalau yang itu tuh aku nggak bisa Iya. kasih itu, nggak bisa provide itu ke dia. Itu kekurangan yang nggak bisa dikasih ya. Di antara materi, kasih sayang, perhatian. Itu yang buat tante tuh senang sama Uti. Karena nggak ada dan jarang ya guys anak seusia begini yang mestinya dia seneng-seneng mungkin untuk dirinya sendiri, untuk pacarnya.
Tapi dia mau dedikasi untuk anak kecil. Enggak lah, sekeluarga bukan aku Iya, doang kok. Enggak, tapi kan kamu kan umurnya masih berapa, Uti? Kalau kita mikirin egonya kan pasti kita mikirin pacaran dulu kali ya gitu. Tante aja belum tentu loh kalau. Kan bisa nyambil. Wah, Tapi apa yang kamu rasain kebahagiaan kalau lagi meluk Gala malam-malam misalkan gitu? Apa yang kamu rasain gitu? nyaman. Nyaman Nyaman aja ya? banget, kayak enak banget. Jadi nih anak semua dipeluk. masalah Kayak ya udah gitu lah. selesai ya. Kadang jadi ngerasa aduh capek banget deh sama dunia ini, hingar-bingar pas meluk dia. Oke, masih ada alasan untuk bertahan. Oke, nih anak masih panjang waktu. Oke. Jadi penenang dia. Itulah guys, jadi kalau aku lihat makanya kenapa Feral itu tiba-tiba telepon apa WA, Mama kita buka puasa. Sama siapa? Karena dia udah 2 tahun, 3 tahun gak pernah ngajakin aku buka puasa sama non-family gitu. Sama siapa? Sama Fuji. Kaget tante. Langsung deh kita semua siap-siap satu keluarga ini untuk ketemu. Dan sampai sekarang sebetulnya kalau dari Saat itu Kak Vera tuh bilang ke aku, emang lagi ada acara bukber keluarga. Terus aku bilang, Kak, kayaknya gimana ya? Aku juga bingung masa jawabnya. Ini serius? Kakak yakin kayak? Aku juga bingung kan saat itu. Terus dia bilang, iya nggak apa-apa. Kamu justru ditanyain. Aku bilang, Wah ini Feral nih ketahuan nih ternyata di sini. Jadi aku sendiri tuh bingung loh guys, karena Feral itu setelah berapa tahun ya nggak pernah tuh ngatur-ngatur. Ayo mami kan neneknya ya, Mama, Fania, Atala kita buka puasa. Mama cari tempatnya dan nggak taunya orang yang diundang tuh Fuji. Aku tuh kaget, tapi ya itulah tadi ya semua indah pada waktunya. Jadi kalau dari aku ya, Insya Allah. Uti, dari aku kalau tante tuh seneng melihat Feral itu back to the Feral, the real Feral. nah emang biasanya gimana? Jadi gini, dia nih kan sekarang di politik, Iya. pasti dia dituntut untuk lebih jaim pastilah, lebih perform gitu. Tapi sebenarnya dia tuh suka seseorang yang bikin dia tuh back to the childhood. Makanya waktu ke playground gitu kan dia kan beda mukanya. Sebenarnya dia tuh seneng gitu hal-hal yang bisa membuat dia tuh menjadi the real Feral. Takutnya gitu. sebenarnya bukan seneng tapi Apa? tertekan. Enggak. Di sana di playground dia suka tertekan. menipu, mimiknya suka menipu, tapi dia tuh seneng. Kalau buat aku ya guys ya, pokoknya hubungan ini menjadi dua-duanya happy, dua-duanya menjadi lebih punya knowledge baru ya nggak sih? Insya Allah. Tukar pikiran. Selama masih positif ya. Kan positif semua Ya, ya positif kan? semua, insya Allah ya. Ini kayak takut banget nih ngomongnya nih. Takut Ya soalnya. Allah, nih ada lagi dari Mifta Ulum 02. Ini 3 pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Mama Vena cantik, tanyain dong ke Kak Fujian, amalan spiritual apa yang rutin dilakukan? Kok rezekinya Masya Allah mengalir deras. Nah selain ya kamu tuh kayak memuliakan mengurus Gala tuh kan amalan-amalan yang luar biasa loh itu, konsisten. Apa ya? Gak ada sih aku rasanya. Sedekahnya kali kenceng ya. Aku baca tuh katanya kalau sedekah nggak mau diekspos. Bener nggak nih? Coba timnya, bener? Kalau sedekah nggak mau diekspos, bener? Enggak. Nggak mau direkam? Sebenarnya bukan enggak gitu. Nanti diputer lagi nih. Sebenarnya gimana? bukan nggak mau direkam, bukan nggak mau diekspos, enggak. Biasa-biasa aja sebenarnya. Cuman emang nggak fokus di kontenin aja. Tapi aku tidak ngumpetin, diem-diem gitu enggak. Emang bukan pokok utama konten aku aja. Tapi bukannya itu bisa menaikkan image atau apa bahwa ternyata Uti tuh orangnya dermawan loh. Perlu nggak sih validasi seperti itu seorang Kayaknya Uti? untuk sekarang udah nggak perlu validasi dari siapapun dan apapun deh. Kayak aku udah ngerasa bersyukur banget dengan segala hal yang aku punya, orang-orang yang aku kenal. Kayak udah cukup, udah nggak perlu membuktikan sama siapa. Tinggal Ngerasa jodohnya. tidak perlu untuk membuktikan Iya. untuk kayak gue siapa. Nggak perlu kayaknya. Jadi tinggal PR-nya tinggal Uti dapat pasangan itu aja ya.
Itu pun Ya. bukan PR ya. Ya itu sembari aja. Sembari aja. Jadi nggak ada target ya, mau usia berapa nggak ada target ya. Ya tapi jangan, sebenarnya aku nggak pengen lewat dari usia 27 sih. Oh gitu. Kayak 27 tuh udah maksimal. Kalau 27 belum ketemu gimana? Waduh. Mau ngapain? Ayo. Siapa cepat dia dapat deh. Oh, jangan dong. Jangan Ya dong. kalau udah usia 27 belum dapat ya udahlah, berarti belum dikasih sama Tuhan. Tapi pernah nggak sih ngerasa nyesel ada yang deketin tapi sok jual mahal akhirnya jadi nggak ini deh. Pernah nggak sih kayak gitu, ada yang deketin tapi sok jual mahal akhirnya jadi nggak jadi, nyesel deh. Pernah nggak sih? Pernah. Pernah. Tapi sebenarnya bukan soal jual mahal. Apa? Aku yang nggak respon, itu jual mahal nggak? Iya, Kalau iyalah. jual mahal tuh kayak menurut aku kayak agak-agak tarik ulur. Oh. Kalau ini tuh emang sekali muncul terus aku ngerasa Kurang kayaknya- cakep. Enggak, ya Kurang aku ngerasa apa? nggak ngeklik aja. Oh. Terus jadinya Ini dia. Takut deh. Feral Bramasta. Weh, adiknya apa bukan? Kamu duduk di sini. Loh, kok Ini lebih tua kan? Oh iya. Nah, ini. Mama bawa bawang nggak nih masakin Fuji tadi lu? Sini. Waduh. Ini co-host tadi. Nah, kalau Atala nih pertanyaannya lucu nih guys. Kalau Atala dia punya. Kalau yang ini Wah. Oh kamu ikut juga. Dia Sini. bilang apa sama Kak Uti? Ih, seneng banget. ini tadi udah di unboxing. Udah, dia kan suka buka. Bilang apa sayang? Doain. sampai gitu ya tadi ya. Doain Kak Uti ya sama Gala ya. Ntar kita kasih kado Gala gantian ya, kita ke rumah ya. Ini dibeliin apa? Udah tuh bayangin. Jadi ini care banget ya Uti. Ini kamu suka anak kecil ya? Berarti udah Sebenarnya siap enggak. jadi ibu. Sebenarnya enggak. Tapi karena ada Gala, jadi aku suka semua anak kecil. Oh. Belajar dari Gala. Dulunya enggak. Gak suka, dulu gak suka. Oh. Nggak bisa interaksi. Karena ada Gala, jadi gini ya cara nanggepin anak kecil gini. Berarti udah siap dong. Kamu mau nanya apa? Ini ada Nggak tahu, pertanyaan. ini kan nih. mama yang nyuruh kan. Nah tuh sebenarnya Nih. ya tante, dibanding nanya pertanyaan aku kapan nikah atau enggak, ini Atala kapan nikah? Lah. Siapa? Dia deket belum. Kalau sama saya baru Anda. datang dituker ya pertanyaannya. Umur- Nggak jadi apa nih? umur kamu Ini berapa? apa? Umur kamu sekarang berapa? 25. Tuh harusnya tuh main 26 tahun 25, ini. tapi belum. Tapi kan kalau cowok tuh 30-an kan. Sama nunggu Mas Vero dulu sih. Wow. Iya, dia Harus memang nunggu nggak mau Mas nikah dulu. kalau Mas Iya. Vero. Jadi kita memang harus nunggu Vero. Harusnya tadi aku jawab gitu ya kalau soal pernikahan. Emang tadi Fuji ditanya apa Nunggu tadi? abang aku aja. Banyak banget yang nanya kalau Vero nyatain nggak mau dijawab. Atala coba mungkin Atala yang jawab sebagai Enggak, aku dijawab tapi kayak nanti aja ya tante. Wah. Jawabannya itu, jawaban sama yang seperti Feral jawab nanti Oke, aja ya. nanti aja. nggak, kalau Vero mungkin cowok kali ya. Jadi dia gengsi kali ya nggak sih, Dek? Dia ngomong Nggak tahu, apa nggak sama ikutan, kamu? apa? Ngomong apa sama kamu? Nanti aja katanya. Oh, nanti aja. Jawab nanti maksudnya. Nanti. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain nggak mah gitu. Nah, nih kamu tanya nih. Kamu Apa tanya. nih? Ini kamu nanya. Nih. Misi dong kamu. Jadi mau dipangku ya sama kakak. Berat ini guys. Aduh. Tiga Kita lawan kasih ngomongnya deh Bu Fuji Nih, kan. nih. 3 lawan 1. Ini kehitung berarti. Dari Ocha _Wati _Rosanti. Coba. Mau tanya, apakah Fujian suka kalau punya mertua kayak Mama Vena? Ini mama sendiri bukan yang nanya. Ini bayang. Ini bayang-bayang aja ya. Kalau bayang kalau misalnya Jangan Punya- karena di depan Tante Vena loh. enggak dong. Jangan loh. Kalau misalnya ini bayangan ya. Bayangan. Takut deh. Bayangan kalau misalnya punya mertua kayak Tante Vera sih kayaknya bakal happy karena Yeay. sefrekuensi, terus perhatian banget, baik banget, nanyain kabar aku mulu, Alhamdulillah. caring banget, jadi aku suka aja, aku suka diperhatiin. Pas banget ya berarti. Nggak, karena Kamu siapa sih? Enggak. Enggak gini, maksudnya. Ini bisa dimatiin gak kita? Jangan dulu, jangan dulu. Nggak, karena kalau tante tuh orangnya juga nggak bisa ini, nggak bisa munafik, nggak bisa pura-pura. Tante kalau seneng, tanya Atala. Oh iya. Oh kalau nggak senang langsung Kalau saklek nggak, diomongin. kalau nggak suka biasa aja, ya biasa aja gitu. Ya tapi Jadi benar kita Mama Vena sifatnya tuh sama. susah banget ya suka sama orang gitu. Enggak, sama Oh, pacar kamu juga seneng, tapi Enggak, pacar tapi kamu aku yang disuruh mana? cari cewek lain mulu. Enggak, Iya. bohong ya. Bohong. Atala dulu pernah punya pacar terus Tante nggak suka. Bukan nggak suka, karena dia nggak pernah pulang. Parah Ya. dibilang kurang masuk kriteria. Yang mana? Enggak. Perempuan yang mana ini? Jadi Udah, podcast balik nih kita. next question guys. Oh, gila sih. Nah, ini Giliran banyak aku banget. nanya tadi jawab. 3 lawan 1. Enggak. Tapi Atala, kamu seneng nggak kalau Apa? misalkan nih kakak Feral sama kakak Fuji? Kakak ya? Enggak dong. Sebenarnya Fuji tuh lebih muda loh dibanding aku. Iya, tapi kalau nanti jadian kan jadi kakak dong. Emang gitu. iya hitungannya gitu ya? Iya, bener nggak sih? Kalau orang harus tetep aja.
Harus kakak manggilnya. Kamu Maksudnya suka jadi nggak? apa dulu nih, kan mereka emang udah temenan kan sekarang. Jadi apa? Pertemanan. Kan kalau nanya ini nggak dijawab, nanya Atal aja. Kalau kakak Feral apa kakak Puji, kamu setuju nggak? Setuju sebagai apa gitu? Sebagai pasangan dong. Kayaknya karena Atala lebih tua, kayaknya kita akan melihat Atala apakah akan punya pasangan dekat-dekat ini. Oh gitu. Jadi kalau Gimana kalau apa? misalnya gue punya pasangan pas lu udah punya pasangan? Maksudnya gimana tuh? Jadi lu udah punya pasangan dulu baru Oke. nanti gue punya pasangan. Kenapa harus kayak gitu? Gak apa-apa, gue gak mau mendahului yang lebih tua aja. Jangan dong. Gue juga gak mau mendahului ini Mas Feral gitu loh. Nih jadi tunggu. Atau kalau Mas gak jadi mending ini aja deh. Apa? Enggak, maksudnya gini loh. Si Mas kalau misalkan kelamaan kan kasihan Fuji juga gitu. Oh, maksudnya. jadi Apa yang kasihan dikasihan? Puji. Enggak, saya kasihan. Gue semangat kasihan ini tuh Enggak ya. gitu, enggak gitu. Maksudnya harus ada kejelasan gak sih, Mas? Hah? Nah itu makanya dalam podcast kali ini Gak ada yang gak jelas di sini. Enggak, ini bercanda. Kita jangan Bercanda, serius amat gitu loh iya. vibes-nya. Jangan sampai gue keluarin yang gue tahu tentang Wah, santai dulu. Santai. Waduh. siapa perempuan yang kita ketemuin saat Itu bukan teman saya, sorry. Saya ini klarifikasi dikit. Waduh. Itu jadi temannya teman aku kemarin. Yang mana? Yang kemarin pas kamu Yang baru bulan masuk. apa kita kan ada beberapa kali ketemu nih Iya, main. Atala yang di tempat ketutupan shisha lah, Fania, tempat Atala shisha. ketutupan Fania sini. Kita bisa. Fania di situ yuk. Yuk. Kalau lo mau nyerang gue serang. Gak gue. ada yang Asli, serang. gue juga Kan kita bener- kita tuh harus saling Oke support. guys, ini kayak terjadi Nggak, ini jadi ya. gemeter. Perang nih. Gemeter takut dibahas. Gak ada. Fania berisik sayang nih. Ini ada dua pertanyaan terakhir ya. Bentar ya. Nih dari Elizabeth Wistorini. Fuji, gimana cara kamu nge-treat diri kamu sendiri di tengah gempuran gosip miring, stigma dirimu viral lewat jalur duka, dan menurut saya itu salah banget. Bagaimana kamu bisa setegar dan sekuat itu padahal usia kamu masih muda sekali. Proud of you Fuji, teruslah bersinar untuk menerangi sekitarmu. Please jawab ya pertanyaan ini. Banyak banget tuh, dia pengen banget dijawab tuh. Banyak banget pertanyaan tadi ya. Kalau aku nggak tahu ya tante sebenarnya udah nggak mempan aja perkataan Netizen, terkenal jalur duka. Ya udah biasa-biasa aja kalau di komen kayak gitu, komen mata jarak jauh, terus Masa ada yang maghrib. ngomong gitu? Iya kan. Ini karena aku pesek aja sebenarnya. Ya ampun. Di komen mata jauh, abis itu maghrib, artis jalur duka atau jalur duka. Udah nggak mempan aja sih aku. Jadi di komen kayak gitu bingung juga. Jadi ya udah, menurut aku itu suatu hal yang tidak benar. Kalau misalnya di mata mereka aku kayak gitu, ya udah biarin aja, itu kan di mata mereka, nggak di mata aku. Jadi udah di titik ini, kuat banget ini prinsipnya tuh Atala. Oke. Makanya maksudnya Fuji itu mentalnya oke juga sih. Mentalnya menurut kuat aku, loh. iya. As a Tapi young awalnya woman. kayak lu pernah ini gak sih? Apa? Kena gitu pas awal-awal di Pernah. Udah cerita udah tadi, cerita. kamu Ya, kan aku terlambat. nih. Lama banget. Ya udah kasih question yang lain deh, aku yang bacain deh. Lama banget mandinya dia nih. Nih, Sini. lama banget. Aku yang pilih deh questionnya. Jangan yang ini aja. Oh, yang Mama ini. takut? Yang ini enggak, yang ini aja, yang ini. Pasti dijawab ini. Saya ingin Namanya dulu. Grogi kan. Namanya. Benerin poni dulu deh, grogi. namanya Susri.asri Ah. menanyakan, saya ingin Mama Vena Melinda tanya Kak Fuji apakah benar-benar tulus sayang ke Kak Feral. Kenapa yang berat ke aku ya pertanyaannya? Ya, Karena nggak bakal Vero dijawab ke itu aku. juga gitu, dia dalam dunia yang dia pengen orang yang sincere, orang yang tulus gitu. Dia belum dapet itu. Fuji jangan marah loh sama Tante Vena, ini pertanyaan orang loh, cuman bukan bingung pertanyaan aja cara aku. menjawabnya gimana. Sayangnya tulus nggak gitu. Alhamdulillah sejauh ini aku kalau sama orang nggak ada niat untuk manfaatin siapapun ya tante ya. Aku kalau berteman sama orang atau dekat sama orang, alhamdulillah let it flow aja, nggak ada niat buruk, nggak ada niat manfaatin. Mereka kan tadi kalau aku lagi dekat sama seseorang aku ngerasa nggak klik, pasti aku ghosting, nggak aku respon gitu. Nggak, santai dulu. Kenapa apa sih? Dua orang ini kenapa? Apaan sih? Gak ngerti juga. Ada apaan emangnya? Ya emang bener, maksudnya kita tuh nggak bisa memaksakan. Iya nggak sih? Kalau emang nggak klik ya mending dibanding lebih jauh kan, kasih dia harapan palsu, mending hilang aja besok ya. Siapa sih tuh? Nggak tahu. Ya, maksud Ini in general. Oh, in general. Maksud aku kan kalau bisa aku lagi ini perkenalan dulu, kalau emang nggak nyambung ya kita nggak
Aku memutuskan tidak lanjut. Tapi ini kayak udah 2 bulan nyambung loh. Ya kan udah 2 bulan kan ini yang dijodoh-jodohin netizen ya nggak sih? Udah 2 bulan loh. Jadi ini kayaknya penontonnya Verfu ini itu ada penontonnya Verfu. Ini gue diam loh. Sama kita ke sama-sama Tante diem aja. Vena loh. Tante Vena ditanyain mulu loh Fuji sampai ke arisan loh. Bayangin loh. Uti ke arisan, ke Mama tahu sekolah sendiri, anak, kayaknya ke Fuji les. deket. Nggak, Mama harus tahu Fuji Gimana, deket sama gimana? siapapun tuh pasti ada aja gitu loh. heeh, Nah itu beban nggak sih Ada buat aja lu? apa? Yang kayak apa ya, nge-shape gitu-gitu kan pasti kan? Apa shipper gitu maksudnya? Iya, jadi lu deket sama siapapun tuh pasti ada aja kayak fans-fans tuh yang kayak cocok-cocokin. Ya, mungkin netizen nggak sabar gue punya pacar kali ya, greget. Terus mah santai. Tapi kan lu aja. sendiri juga kayak masih santai kan, pengen Santai enjoy. banget kok. Iyalah, gak harus Kalau buru-buru. enggak. Harus cari yang paling tepat sih menurut aku. Kalau nggak cocok ya udah. Kalau nggak cocok ya udah. Ya udah, iya. Kayak lost contact. Bener, atau nggak hilang ninja aja besoknya. Gak apa sih. Ini susah nih hostnya gini jadi kemana-mana. Tante Vena nggak tahu ya? Nggak tahu. Enggak, itu antara kita ya udah. Dia Nggak tutup tahu. mulut. Nggak mau. Lu selalu masuk ke nyerang gue masih akan. Kan kita tetap udah kita nggak usah bahas itu. Lu juga nggak usah bahas itu. Kita Ya sama-sama nggak usah bahas. Lu kalau menyerang gue Iya, akan kita janji jangan saling Nggak menyerang. mau janji kayak Lah, janji Aduh. politik. dia nggak bisa dipegang juga tuh, Wah, soalnya. bisa dipegang. Ini satu pertanyaan terakhir nih dari Hakiki 4763. Tante Vena, tanyain dong kenapa nggak pernah ngelaporin haters buzzer yang udah menebar fitnah kemana-mana. Kalau yang penipuan harus dilaporin, tapi kalau haters kenapa nggak dilaporin? Kalau haters belum kepikiran aja sih karena kasihan hidupnya. Nggak mungkin mereka itu nge-hate komen sebegitu bencinya sampai ubek-ubek sampai bikin fake account. Kalau misalnya hidupnya lagi bahagia nggak mungkin, pasti hidupnya kayak udah capek, mungkin gak ada uang, pengangguran, mungkin ya capek aja hidupnya, jadi hatinya udah busuk, jadi pengen melampiaskannya ke orang yang dia lihat di sosmed. Jadi ngapain ngelaporin haters, hidup mereka aja udah kasihan, jadi ya udah biarin aja. Mah, ini minyaknya apaan sih kok? Agak Udah bikin puyeng ya. Ini mama jadi pusing Baunya. ya. Udah sana kamu di atas udah. Ya ada di atas lemari, tanya ya. Udah di lemari atas. Ayo tolong Mbak. Ya, udah ada di atas. Guys, inilah kalau kita ya pejuang konten. Sejak ada acara langsung heboh Langsung nih, jadi Mbak. bubar nih ya. Kan kita saling Aduh. menjaga aja. Enggak sih, gue gak akan menjaga lo. Wah, jangan gitu dong. Tapi lucu loh kalau jadi iparan nih ya. Pasti seru banget di rumahku ya. Waduh. Iya, ya nggak sih? Ini kan Iya, yang orangnya penting iseng. ipar aja banyak-banyak. Lo kok ipar jangan Enggak harus pusing loh, sumpah. Maksudnya gimana sih? Enggak, maksudnya kita tuh Kan kalau kakak satu ya iparnya Iya. satu. Gimana sih Tapi kamu? kadang pusing, Mama pernah nggak punya ipar banyak banget kan pusing masih kan? Kan bapak kamu cuma punya adik satu. Nah justru itu lebih enak kan jadinya. Apa sih hubungannya? Jadi itulah, jadi intinya guys, kalau aku udah menguji dari segala berbagai macam pertanyaan, berarti Uti ini sudah cukup dewasa, siap untuk Amin, amin. menjadi ibu rumah tangga, bener gak sih? Iya loh, pertama bisa ngurus anak, bener gak? Setuju gak nih asisten-asistennya? Rumahnya sendiri udah, berarti kan udah punya leadership, punya pegawai, berarti kan udah siap jadi istri, jadi ibu rumah tangga. Masa gak siap dengan ini semua pencapaian? Gak tahu ke depannya gimana, takutnya nggak tahu sih Tata, nggak tahu siapa apa nggak, sebenarnya nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Lihat pasangannya aja nanti siapa, dia bisa bikin aku jadi siapa apa enggak. Oh gitu. Jadi semua tergantung dibalikin lagi. Semua ya? tergantung pasangannya, karena aku tipikal pasangan yang bisa disetir pasangan. Walaupun aku alpha, aku masih nurut. Oh, Masih siapa nurut. yang ngajarin mama? Enggak, aku sebenarnya Nggak enggak se-alpha. se-strong yang dilihat gitu ya. Aku tuh sebenarnya nggak se-alpha itu, aku masih ada jiwa manja, jadi aku kalau masih disetir aku kayak oke. Jadi harus dapat pasangan yang bisa nge-guide yang bener lah. Tapi kalau pasangan aku menunjukkan kalau dia nggak bisa memimpin, pasti aku jadinya Iya. aku yang lebih mimpin. Tapi kalau alfanya lebih gede, pasti aku ngalah. Pasti aku nurut. Apalagi kalau orang itu pantas ya untuk dijadikan leader ya dalam keluarga. Tuh, Atala menarik ya. Menarik Jadi, banget sih. Ditunggu kita ya nggak undangannya, bisa Hah? Kenapa, jadi kenapa? nangis Kamu nih. kenapa? Tolong nih, Kak, di lemari di atas. Nyari Ini apa? dia mau apa? Ada iPad aku di atas. Tolong. Ya, Mas tolong. Firman. Tolong ya. Ada tolong di kamar sama Kang mbaknya Burhan aja, ya, sama tolong. Nur. Aduh, Uti,
Tante nih hampir 1 jam ngobrol, termasuk puas banget ternyata apa yang orang-orang kira dari seorang Uti yang kayaknya alpha, yang kayaknya bisa ngelaporin si A, si B, si C, ternyata masih ada sisi femininnya tinggi banget ya, masih ada sisi Soft-nya, manjanya. Jadi Lingi pasti masih ada lah dikit ya. Karena enak aja dimanjain tuh, enak banget Tante. Apalagi dimanjain sama abang-abang aku, jadi enak aja. Tapi kalau abang-abang nggak ada kriteria ya? Abang-abang maksudnya? Iya, maksudnya kamu cowoknya harus kayak gini, nggak ada ya? Dari Abang aku sangat membebaskan aku dari sih. Franz, Fadli nggak ya? Paling cuman ngasih tahu aja kalau dia abang aku kayaknya kalau nggak suka sama orang kayak jarang sih. Karena Selalu kalau udah dekat welcome. sama aku pasti aku udah yang yang dari A sampai Z aku tuh udah kayak nih gue yakin gak ya deket sama dia gitu. Jadi kalau aku udah kenalin kamu aku pasti udah approve oke, ya. udah approve deh. Tapi tinggal pokoknya jangan macem-macem aja ya sama Uti gitu ya. Macam-macam tuh gimana? Kalau macem-macem berhadapan dengan Papa Faisal. Nah, ada banyak ya, kan? gardanya Waduh. banyak nih, bodyguardnya. Nah, kalau lihat ini, aku pengen ada, tapi harus ngomong nih, jangan bilang nanti aja ya. Kalau lihat ini, apa? Kesannya, first impressionnya. Baju lebarannya bagus. Baju lebaran nggak boleh gitu dong. Bukan apa yang dipakai. Kalau melihat sosok ini, apa yang ada dalam pikiran Uti? Kan nggak Dewasa, apa-apa. dewasa, soft spoken, terus pemikirannya ternyata sangat kritis dan sangat, aduh takut banget lagi, teliti banget ternyata, orangnya teliti banget dan sangat sensitif, Perfeksionis ya? banget Ya. Tapi seneng kan jadi temennya selama berapa lama ya yang banyak ya? belajar hal sih aku ya. Dia banyak ngiketin soal tentang ketelitian kali ya sama jaga sikap boundary sama orang gitu. Itu aku belajar banyak tuh di dia tuh. Karena aku terlalu santai kadang. Atalah lihat Aku seperti boleh, ini. kok jadi aku ya? Kan kamu adiknya, siapa tahu Iya, kamu karena mau lebih nambahin. Kan kamu sering berantem bukan? Enggak, jarang. Oh. Apa? Emang iya? Ih, masih Jarang sering dong. berantem. Udah boleh kasih lihat foto Ya nggak udah, ada ya gunanya udah, gitu ya loh. udah, di ya, sini. ya. Bingung, diem nih, tadi ngomong gue dilupain. Nih. Kok kenapa pakai batik sih? Apa? Musik kayak Kan Feral hari gitu. Jumat. Oh, Nih, pakai iya, batik iya. karena ada sosok ini yang pakai batik juga. Oh, siapa? Nih, gimana kira-kira? Kalau mau papa, Iya. aduh keras, tegas dan lugas. Ini orang tua yang berhasil mendidik anaknya dengan sangat baik. Walaupun dulu waktu kita masih remaja kita sangat kesel ya. Sering gini ya dulu ya, kayak Sangat protektif, nggak boleh keluar malam, sangat diatur, mulai dari jam main HP aja diatur, belajar diatur, suka dites kadang tiba-tiba nanya pertanyaan pelajaran, suka bikin kita jantungan gitu lah. Tapi sekarang kalau kita lihat mereka tuh mama papa tuh orang yang sangat mendidik anaknya dengan sangat teliti, sangat rapi, sangat protektif, jadi best parents. tapi wajar sih menurut aku kayak pulang malam kayak gitu kan mama sering warning aku juga kan. Iya, tapi kan Keluarin. kamu nggak mau denger. Kayak warning gitu loh kayak jangan dong, Kamu jangan nggak mau pulang. denger. Ini bukan- Tapi ada solusinya sebenarnya. Ini bukan jangan dong kalau gue. Ada solusinya kalau Apa kita tuh? nggak boleh pulang malam ya pagi, bener nggak, Ma? Wow. Nggak, maksudnya hafal deh. pagi itu jam 10 tuh lebih aman dari bahaya Ini gitu. serius Nginep nih. ya. Uti, apa yang ingin diucapkan untuk mereka di kamera? Kita kan Kalau- nggak tahu ya. Kalau buat, aduh ini agak sedih soalnya aku kan tadi tante udah tahu kan aku lagi ada sesuatu hari ini. Kalau buat mama terima kasih sudah menjadi ibu yang sangat baik, sudah menjadi pendengar yang baik. Mulai dari semua hal mama tuh dari yang awalnya keras dan galak sampai sekarang mama tuh jadi lembut banget dan sekarang juga lebih santai, mau dengerin keluhan aku dari A sampai Z, bahkan sampai kenakalan aku aja mama tuh sekarang mau dengerin. Kalau dulu tuh aku ceritain tentang kenakalan aku, mama tuh pasti jadi marah. Sekarang mama udah lebih ngertiin aku, jadi aku juga jadi lebih sadar diri, lebih tahu diri untuk gak nakal lagi. Dan untuk papa, aku mau minta maaf sih sama papa, soalnya kadang suka gak ngedengerin papa. Karena kadang, bahkan lebih seringnya ya 80% omongan papa tuh selalu benar. Untuk hati-hati sama orang,
untuk jangan terlalu baik sama orang, untuk nggak terlalu ngasih semuanya sama orang. Kadang tuh aku suka nggak apa-apa lah. Tapi kamu kayak kelihatannya kalau berteman kamu royal ya orangnya. Lumayan. Iya, maksudnya kayak Sama sama Feral. sama sih. Persis Sifatnya sama sama Feral, banget. sama. Lumayan. Makanya aku Tapi lagi kadang dimanfaatin sama orang karena makanya sifat itu. gue lagi mengikis banget. Circle Nggak cut off sih, cuman agak nggak main aja. Nggak secara materi doang ya. Segala hal tuh kayak dikasih aja, jadi gitu. Gue minta maaf sih sama papa ya paling karena suka bandel ya, nggak ngedengerin omongannya. Akhirnya udah kena batunya sendiri, baru cerita sama papa. Papa cuma bisa sabar-sabarin nanti. Gitu. Yang ini Kalau untuk kedua-duanya apa satu-satu? dua-duanya boleh. Kalau Paling untuk- sayang kan sama. Kalau untuk Kak Vanes, aku tuh kangen banget. Aku alhamdulillah sih, tapi sekarang udah ada pengganti ini ya, yang gantiin sosok kakak ipar. Karena aku udah dulu pengen banget punya kakak kan. Kakak cewek ya. Karena pengen dandan-dandan kan aku tomboy. Karena Kak Vanes aku mulai pasang eyelash. Di situ mulai make up, itu dari Kak Vanes semuanya. Bingung sih sebenarnya. Apa yang paling diingat nggak bisa lupa dari Semuanya. Kak Aku kangen banget aja sih kalau buat DPB. Aku tuh sedih tau kalau inget mereka. Kalau untuk DPB mungkin makasih ya buat segala ajaran di kehidupan ini tentang cara menyikapi sebuah masalah, cara nyikapin orang yang udah jahat sama kita, jangan dibalas. Terus selalu baik sama orang dan selalu harus bisa menjadi badut di orang lain. Walaupun kita udah lagi capek banget, kita harus tetap jadi badut. Aku terima kasih sih, walaupun itu kadang capek ya, berusaha fake gitu sebenarnya capek. Walaupun kita lagi capek gitu, tapi aku kadang kalau orang lagi jadi happy karena kita, jadi kita happy juga gitu loh. Aku cuma mau terima kasih sih sama DPB, sama kangen banget. Aku sedih mereka tuh nggak pernah datang ke mimpi aku. Masa? Kayak DPB cuma sekali, Kak Vanes menjaga sekali tuh paling juga udah 2 tahun yang lalu, nggak pernah datang ke mimpi. Entah aku lupa atau enggak, tapi aku ngerasa aku nggak pernah. Cuma sekali doang DPB, waktu itu mimpinya indah. Kalau Kak Vanes mimpinya agak aneh tapi nggak buruk sih. Itu lebihnya udah sempet hilang arah dulu, jadi sekarang udah alhamdulillah sudah menemukan jati diri ya, insya Allah. Kan Udah bukan anak kecil lagi aku. Kita semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Jadi ini semua ada ceritanya, ada waktunya. Apa yang ingin mungkin yang selalu ingin disampaikan sama mereka ya, meskipun mereka sudah bahagia di sana. Apa ingin menjaga Gala, komitmen itu, atau ingin terus membahagiakan Gala, atau apa? Kalau bisa ngomong nih. Kalau mau komitmen, Iya, sama kedua tahu. sosok ini. nggak tahu, nggak bisa ngejanjin sesuatu, takutnya bisa, mengecewakan. Tapi aku usahain yang terbaik Untuk Gala ya. untuk Gala. Takutnya aku nggak bisa sebaik itu juga, tante. Aku nggak bisa ngeramal masa depan kan, Iya. gimana jadinya. Tapi aku usahain yang terbaik. Tapi artinya kalau ada siapapun nanti pasangan Uti kalau tidak mencintai Gala berarti nggak mungkin ya. Kayak nggak mungkin deh kalau misalnya aku deket sama orang dia nggak suka Gala, kayak nggak mungkin deh. Pasti udah perkenalan dulu. Jadi itu komitmen ya. Oke, terakhir guys, ini yang pasti paling dicintai. Gelas kue. Panggilan sayangnya apa? Gakai atau nggak Abuji. Abuji. Tapi aku jarang manggil dia Abuji. Dulu mami papinya yang manggil dia Abuji. Kalau Galas kayak apa ya? Aku cuman banyak banget sih sebenarnya harapan aku ke dia. Tapi aku juga nggak pengen nge-push dia karena dia nggak pengen dia capek. Pengen dia bahagia aja sih sebenarnya. Harapan aku dia semoga pas udah gede dia nggak sedih. Dia juga jadi anak yang sukses, tahu arahnya mau kemana, dan semoga aku selalu bisa nemenin Gala ya sampai gede ya. Dan semoga Gala nggak pernah ngerasa kesepian sih. Amin. Kayak ada pertanyaan sih dari aku sebenarnya. Iya, apa itu deh sebelum Kalau misalkan nih kamu nikah ya, misalkan sama siapapun itu, terus Gala gimana? Ikut kamu atau
Gimana kira-kira? Kayaknya sih ikut Itu ya. Ikut ya? ditanya tadi. Ya udahlah, kenapa sih orang nanya di Dia cut off soalnya dulu? kelamaan mandi tante. Kelamaan mandi. Kan aku mandi Sama ini dulu Vera tadi. Sama lamanya mandinya. Mandi bunga ya kamu? Enggak, enggak maksudnya. Mandi wajib. Enggak, ini. Habis ngapain? Kotor dari Mandi-mandi. Bandung tuh agak kotor. Oh iya kemarin. iya. Oh, Apa ya Bandung. dari itu? Kamu sama siapa ke Bandung? Tuh. Ini sama ajudan. Sama Sini, ajudan. Mas Firman. Aduh. Ajudan doang. Ajudan doang. Kayak tidak bertemu dengan siapa-siapa. Atau nyamperin siapa-siapa di Bandung. Enggak ada kok jadi di Ada tanya TikToknya balik ya. ada tuh, lihat aja di TikTok. Nggak ada. Oh, saya Sih. TikTok gini. Nggak ada. Jadi udah selesai nih mah podcastnya. Ya udah, tinggal kamu mau nanya apa enggak? Tadi udah. Tadi di cut off lagi udahlah. Iya, Di udah. cut off lagi. Jadi kemana nih ya? Mau. Nah, Gue selesai Ini udah nggak ada pertanyaan loh. Jangan berbicara Jangan dong, jangan gitu dong. Makanya jangan kelamaan. Ayo apa? Sebelum mama tutup nih. Ya udah deh. Makanya jangan kelamaan. Dia Gini. dari kemarin loh WA, Mama aku jadi co-host, tumben loh. Biasanya semua bintang tamu Mama yang udah 2000 itu Ini dia nih, nggak kesukaan ada ini. loh yang mau jadi co-host dia. Ini baru Uti doang. Kenapa kamu senang sama Uti ya? Mama kayak seneng matiin anak ya. Seneng sekali bikin topik dengan mematikan satu orang. Inilah tradisi keluarga kita, teman-teman. Iya, keluarga kita Saling gitu Uti, jangan saling suka mematikan. tersinggung ya. Kita suka Sama bercanda. mulutnya netizen sekali sih ya ibu Enak saya. aja. Oke, ada cerita dikit nih ya sebelum Yaudah. kita close. Apa? Dulu pernah punya mantan. Jadi emang benar yang aku bilang tadi, yang mama tuh sangat picky gitu kriterianya. Diulang lagi. Ya udahlah tante, tante kalau Tadi dilihat matiin lagi- saya, tadi Tante matiin kalau saya lagi terus. diserang langsung Iya, ganti topik. sama kayak Kak Ferul berarti. Mas sama kayak Mas banget nih mama nih. Jadi gini ceritanya, makanya kayak wah jarang banget ya Mama Vena tuh welcome banget tuh jarang orangnya. Iya. Karena Kamu nggak tuh- tahu nih bawa-bawa masak nih. Ada videonya Itu kan dari Ibu fansnya tadi. Verfu di luar, Hah? masakannya semuanya. Oh, Dikirimin juga tadi makanan. Spaghetti Mama. Oh, Nanti Mama kamu nggak beli makan. dari luar kan itu? Sampai Mama bilang yang lain jangan makan dulu, nunggu Uti. Tanya deh ya. Sampai bawa lambung semua ya? Enggak. Lambung. Ya udah ini question buat Uti aja deh. Iya, Kepo, iya. kepo, Oh, penasaran. kepo Apa ya, dulu? oke. Apa dulu? Iya, jadi Mama Vena tuh sangat apa ya, picky banget dalam memilih pasangan anak-anaknya lah intinya. Soalnya dulu gue pernah punya mantan ya kan. Kita lagi di Ini mobil. Yang terakhir bukan? Yang terakhir kayak pernah ketemu tuh, yang agak oriental mukanya. Oh dia. Apa sih? Yang dia. Oke. Yang kayak patung. Jadi Oke. jadi waktu itu lagi di mobil kan posisi. Tiba-tiba video call Mama Vena ya kan. Lagi video call. Ya udah angkat dong kan kita nggak tahu ya bakal ngomong apaan kan. Lagi ada posisi mantan gue di samping. Ya Tapi udah. Mama Vena nggak tahu. Nggak tahu. Padahal kan tahu kita bucin kan. Maksudnya hampir tiap hari itu. Nggak ketemu. tahu kalau dijadian nggak tahu. Tahu. Nggak tahu. Tahu ah. Nggak tahu. Kamu Udah, jangan, udah, parah banget sih. Dia terlalu sering Parah ngandelin cewek banget. beda sama Udah, Kak Ma. Ferel. Oh, sering ganti cewek. Gak ada. Ih, Nggak sering ada. kamu Iya. nanti iya. Iya, aku percaya sama omongan tante sih. Tapi kan Mama sempat bucin juga. Saya support loh Mama bucin waktu itu loh sama Dan itu seseorang. salah banget ya udah. Makanya udah gantian dong Kita ya. baikan, kita baikan. Heran dimatiin mulu. Gila, ini tuh kayak netizen lawan netizen gitu. Ini aku kayak wah, oke. Oke. Nggak kayak Keluarganya lanjut. nggak gitu kan? Kan sengaja di cut off biar lupa kan topiknya. Ya udah cepetan makanya. Lanjut, gimana? Kan kan mau tahu kan Fuji. Ya udah. Habis itu lagi di mobil di video call sama Mama Vena. Nggak Oh, jawab. Vena. Mama Vena. Vena. Iya, terus. Otomatis diangkat ya kan, diangkat. Atala lagi di mana? Iya lagi di jalan. Baru mau bilang sama mantan gua kan, baru nih mau ngomong. Atala, Mama ada kenalan cewek lebih cakep gitu. Nggak ada ngomong Ada cakep. lebih cantik Ada, Atala. Nih, Pak. udah kamu ketemu lah besok nggak usah sama yang ini. Terus dia denger semua dong, otomatis dia denger kan. Salah Di denger. Lu samping. nggak langsung matiin Nah, aja. gue shock sama banget kan denger. kayak, aduh ini gimana ya? Enggak. Enggak lo matiin. Pas mau dimatiin, makanya. kayak Nggak, aku dia bilang sengaja. nggak, aku bilang, mah. Enggak lo sengaja juga Enggak, nggak sih serius, mau serius, nyakitin serius. perasaan Enggak. ininya. Enggak lagi lah, gue sayang sama dia. Wih. Terus gue bilang, mah ini ada si ini di samping. Oh halo, gitu. Halo, apa kabar? Ini prank lagi, lagi. Serius? Sumpah bilangnya prank, ini lagi prank. Nggak pernah tayang tapi ya pranknya. Wah, itu kacau sih. Jangan bilang tapi putus karena itu. Enggak, tapi salah satu faktor lah. Didoain terus, Enggak. tolong dong anak saya putus sama ini. Enggak ada Oh, doa. beneran gitu. ya? Enggak ada. Doanya ibu tanya sama ibu Dewi. Ya doanya Nah, padahal pasti ya gini. Allah yang terbaik buat anak saya. Padahal gue tuh selalu suportif lah sama Mama Vena, siapapun Ini apa hubungannya sama pertanyaan ini Iya, Fuji? Enggak ada. berarti Oh, Tante Vena juga masih pacar-pacaran kan sekarang lagi ada lagi? Enggak ada. Oh, enggak ada. orang Timor Leste gimana? Apa itu ini? Ah, udah.
bohong. Oke guys. Nanti di podcast aku kita yang korek ya. Oke, clue-nya Timor Leste. Di sini Aduh. aku dikorek-korek banget, aku bales nanti. Oke guys, jadi thank you banget ya Uti. Thank you Pokoknya juga. maaf nih banyak kejadian-kejadian kayak tadi kamera mati ya, maklum ya nenek-nenek, tapi Apa-apa, bikin aman. podcast. Thank you banget udah mau sharing Udah di luangin waktu ya. podcastnya Tante Vena. Mudah-mudahan Tante Vena doain Uti sukses, bahagia, Amin. ketemu jodohnya. Amin. Menjadi lebih cetar daripada sekarang ya. Pokoknya dapat yang terbaik lah. Ya, seperti yang semoga. terbaik. Dan buat kalian jangan memaksa aku harus mengorek lagi lebih dalam ya. Yang paling penting tadi Uti udah jawab bahwa kita akan ikuti prosesnya. Jadi kalian pantengin aja ya. Oke? Ada dari Atala penutup? Nggak ada ya. Thank you so much Thank you. for watching Vena Melinda channel. Uti salam ya buat mama papa, buat siap. semua kakak-kakak, buat Gala. Nanti aku janji kasih kado, aku mampir ya. Thank you, bye bye. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini aku mau masak ya sis. Ini ada spaghetti. Nih, terlalu deket ya kameranya. Enggak? Nah, spaghetti bolognese namanya. Ini adalah masakan andalan aku guys. Karena dari kecil aku masak ini ya udah pokoknya ini orang-orang yang tersayang pasti aku masakin. Nah, hai, gimana Uti spagettinya Tante Vena? Kita akan Coba. mencoba ya. Ini masakin. Jawab jujur ya, nggak boleh basa-basi. No basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. Diaduk semuanya sayang. Ini pakai angel hair ya? Suka banget angel hair. Kayaknya kurang rata deh. Ini udah ratain sebelah sini. Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak nggak? Enak. Nggak ada loh di restoran-restoran lain. Enak. Dia nggak terlalu manis. Nggak Jadi terlalu aku suka. manis. Nggak terlalu Di asin. bolognese-nya enak banget. Enak kan? Asinnya pas. Jadi Buat jangan sendiri ini.